Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa alihi wa Kullu syai'in lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita di kediaman guru kita. Mudah-mudahan guru kita ini beserta keluarga besarnya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan terus bisa membimbing kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halaman 192. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris dari atas, yaitu kalimat wa min kitabil mustaqraf. Udah ya? Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa min kitabil mustaqraf dijelaskan dalam sebuah kitab yang bernama Al-Mustaqraf. Qala disebutkan sebuah hadis, atani Jibril alaihi salamu yauman, datang kepadaku suatu hari siapa? Malak Jibril alaihi salam. Faqala, kemudian Malak Jibril ini berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, qad ji'tuka bi bisyaratin lam ati biha ahadan qablak. Aku datang kepadamu dengan membawa kabar gembira. Lam atin biha ahadan qablak, yang mana kabar gembira ini belum pernah aku sampaikan kepada siapapun sebelummu. Wahia, kabar gembira tersebut adalah Annallaha ta'ala yaqulu laka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadamu, man shalla 'alaika, barang siapa yang bersalawat kepadamu, min ummatika, dari umatmu, thalatha marratin, sebanyak 3 kali, ghafarallahu lahu, Allah ampuni dosanya, in kana qa'iman qabla ayyaq'uda, kalau dia membaca salawatnya sambil berdiri, itu dosanya diampuni oleh Allah qabla ayyaqula, sebelum dia duduk. Wa in kana qa'idan, apabila dia membaca salawat sambil duduk, qabla ayyaquma, dosanya diampuni oleh Allah sebelum ia bangkit berdiri. Fa indaha, ketika itu, kharra lillahi sajidan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung tersungkur sujud syukran lillahi, sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Jadi Malak Jibril datang menemui Rasulullah membawa kabar gembira. Kabar gembira ini belum pernah sekalipun disampaikan oleh Malak Jibril kepada nabi-nabi yang sebelumnya, khususan ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa kabar gembiranya? Muhammad, apabila ada umatmu yang membaca selawat kepadamu 3 kali, dosanya akan diampuni oleh Allah. Ketika dia duduk, dia baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina 3 kali, sebelum dia bangun, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ketika kita membaca selawat dalam keadaan berdiri, sebelum kita duduk, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan membaca selawat berapa kali? 3 kali. Tapi masih mau main yang ini, saya sudah bahas bulan lalu. Bulan lalu masih ingat? Ada syaratnya Kang Paturan. Apa syaratnya? Hubban li wa syauqan ilayya.
harus didahului rasa rindu dan rasa cinta. Itu syaratnya. Itu udah kita bahas malam yang lalu. Nah, begitu mendengar kabar gembira ini dari Malak Jibril, saat itu Rasulullah SAW langsung sujud. Nah, sujudnya itu menjadi syariat dalam agama kita. Sujud apa itu? Sujud syukur, sebagai rasa terima kasih Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 4 macam sujud yang perlu kita ketahui. Ada 4 macam sujud. Yang pertama, sujud dalam sholat fardu, itu rukun. Yang kedua, sujud syahwi, kalau kita terlupa mengerjakan sesuatu dalam sholat. Yang ketiga, sujud tilawah, apabila kita mendengar ayat-ayat sajadah. Contohnya adalah wasjud waqtarib. Nah, ada kata-kata sujud di situ, maka kita langsung sujud. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sujud syukur, dalam rangka bersyukur memperoleh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma 4. Di luar ini haram sujud. Di luar ini haram sujud. Gak boleh sujud, haram. Dalam kitab-kitab itu begitu. Nah, caranya alam. Syarat sujud syukur itu ada syaratnya. Satu, menghadap kiblat. Gak boleh sembarangan ngadep kemana-mana. Jadi harus menghadap kiblat. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga, suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang terakhir, menutup aurat. Ini harus terpenuhi. Nggak sah sujud syukurnya. Bagaimana caranya? Niat dulu menghadap kiblat. Kita niat nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat melakukan sujud syukur karena Allah Ta'ala. Kapan itu niatnya? Ketika kita takbiratul ihram. Ada takbiratul ihramnya. Jadi kita berdiri menghadap kiblat, mulut mengucapkan Allah, hati niat nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala wa akbar. Kemudian takbir lagi tanpa mengangkat tangan. Yang kedua, jadi kan Allah, saya niat sujud syukur, takbir lagi Allahu akbar tanpa mengangkat, langsung sujud. Berapa kali sujudnya? Jangan banyak-banyak, 1 kali aja. Nah, ketika itu disunahkan membaca doa. Apa doanya? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Masa kita mau dapat nikmat terus ngebuka-buka doa dulu kan, Pak? Repot. Udah paling gampangnya apa? Paling gampangnya aja apa? Doa sujud ketika kita biasanya sujud. Apa itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Udah cukup seperti itu. Baca itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bangun kita duduk seperti duduk tawarruk, duduk sholat akhir. Gitu ya, nggak baca apa-apa di situ. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini masalah salam ini terjadi perbedaan pendapat ulama Syafi'i. Ini bukan ulama lain, ulama kita. Yaitu Imam Al-Buwaiti, ada seorang ulama besar mazhab Syafi'i namanya Al-Imam Al-Buwaiti. Beliau mengatakan sujud syukur itu nggak ada salam-salaman. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bangun seperti sujud seperti duduk apa namanya? Rakaat terakhir itu, ya udah kelar gitu. Itu Imam siapa? Al-Buwaiti. Nah, kalau imam yang lain, Al-Imam Al-Muzani, dia mengatakan oh enggak, tetap salam seperti umumnya sholat gitu. Berapa kali? 2 kali salam. Ingat itu syaratnya harus terpenuhi tadi, menghadap kiblat, suci dari najis, suci dari hadas. Nah, pemain bola itu kita lihat timnas, begitu gol langsung enggak, kan enggak nyari-nyari kiblat kan, kiblat kemana kiblat, enggak kan, sedapatnya aja dia sujud. Itu terpenuhi enggak? Enggak. Satu, kiblatnya enggak terpenuhi. Yang kedua, nggak tahu ya kalau hadas, masya Allah ya, pemain bola wudu dalam keadaan punya wudu gitu, masya Allah ya.
Yang ketiga yang jelas nggak nutup aurat. Itu dijelasnya kelihatan mata gitu ya. Satu nggak menghadap kiblat jelas. Yang kedua yang udah jelas tuh nggak menutup aurat. Nah kalau wudhu, nggak kita nggak tahu ya. Ya kita husnuzon, jangan-jangan memang beliau nih, masya Allah menjaga wudhunya gitu ya. Malah masalahnya yang non Islam juga ikut-ikutan sujud juga lagi. Sujud apa itu namanya? Nah kalau seandainya kita nggak terpenuhi syarat tersebut, menghadap kiblat nggak mungkin, wudhu dulu nggak mungkin, menutup aurat kondisinya juga tidak memungkinkan. Bagaimana caranya? Nggak perlu sujud syukur, cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Itu sebagai tebusannya. Seperti itu. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan, dan kenikmatannya ini bukan berkaitan dengan kemaksiatan, dan nikmatnya ini memang jarang. Kalau nikmat iman Islam itu walaupun besar, itu memang udah nempel dari dulu sama kita. Jadi tidak perlu kita sujud syukuri. Nah, kalau misalkan ada saudara kita hilang, ketemu lagi, kendaraan hilang, ketemu lagi, sujud syukur tuh. Nah kebetulan kita lagi di pom bensin misalkan, lagi di jalanan, dikabarin di telepon, motor ente ketemu, kita mau ngadep kiblat di jalanan, mau kemana? Nah saat itu baca yang itu tadi tuh. Nah yang tadi itu berapa kali? 4 kali. Itu sebagai penebusnya. Dan nikmatnya itu bukan kemaksiatan. Ente sujud apa tadi? Sujud syukur. Ente dapat nikmat apa tadi? Menang main judi. Nah, masa menang main judi sujud syukur? Ya jangan, itu nggak ada kaitannya dengan pahala. Paham ini? Nah. Lanjut, kultu, aku tegaskan. Siapa maksudnya itu? Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi, yang arang kitab ini, kitab itu. Fafham, dari semua keterangan di atas, fafham, pahami baik-baik, kata beliau. Fa inna sayyidana sahibar ratibi ja'ala salata wassalam alaihi sallallahu alaihi wasallam thalathan. Fa inna sayyidana sahibar ratib, karena alasan inilah yang menyebabkan tuan kita, junjungan kita, sahibur ratib, ja'ala salata wassalamu alaihi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan bacaan salawat dalam ratibnya itu salatan berapa kali? 3 kali. Ini alasannya. Masih ingat yang sebelumnya pembahasan kita dari seorang sahabat yang bernama Abu Kahil, gitu kan? Wahai Abu Kahil, barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan catatan cinta dan rindu kepadaku, pahalanya kada wa kada. Mana ya? Kan? Terus hadis yang barusan, barang siapa yang bersalawat kepada 3 kali, Allah ampuni dosanya ketika dia berdiri sebelum duduk, ketika dia duduk sebelum berdiri. Karena hadis inilah makanya Al-Imam Abdullah Al-Haddad mencantumkan dalam kitab rotibnya bacaan salawat itu berapa kali? 3 kali, tabarukan dengan hadis tersebut. Itu. Wa yajuzu qari'ur ratibi fadla hadzal hadits. Oleh karenanya hendaklah para pembaca-pembaca rotib bisa mengambil atau memperoleh keutamaan atau manfaat dari hadis ini. Yaitu maksudnya adalah jangan lupa membaca 3 kali dalam setiap kegiatan. Gitu kan. Nah, walladzi qablahu an Abi Kahilin, juga berdasarkan hadis yang sebelumnya, ya, an Abi Kahil, yang bersumber dari sahabat Abu Kahil radhiyallahu anhu. Lanjut, kemudian wa dzakara sahibu kitabi, pemilik kitab Syaraful Mustafa menuturkan dari an Muqatil bin Sulaiman qala, dari Muqatil bin Sulaiman beliau berkata, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala malakan, menjadikan atau menciptakan satu malaikat. Allah menciptakan satu malaikat tahtal arsy, yang ditaruh oleh Allah di bawah arsy. Ala ra'sihi du'abatun, dan ini malaikat mempunyai keunikan apa? Malaikat tersebut punya jambul. Jambul ini bahasa Indonesia, bahasa Sundanya apa? Kuncir rambut, yang kunciran rambut itu namanya jambul. Nah ini malaikat ini, malak ini Allah ciptakan khusus nih ya, punya apa? Jambul. Qad ahata bil arsy, yang mana jambulnya itu panjang, saking panjangnya itu meliputi arsy.
Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada lagi makhluk yang lebih besar dari arsy. Arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi. Tidak ada lagi makhluk yang tinggi melebihi arsy. Lah Allah ciptakan di bawah arsy satu malaikat yang punya jambul, dan jambulnya ini meliputi besarnya dan tingginya arsy. Luar biasa, berarti gede juga. Rambutnya doang tuh. Ma min sya'ratin, tidaklah sehelai rambut pun ala rasihi, yang di atas kepalanya, illa maktubun, melainkan tertulis alaiha, di setiap rambutnya itu yang gede dan panjang tinggi itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di rambutnya itu tertulis itu. Fa idza shallal abdu, apabila ada umatnya Rasulullah yang berselawat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tabqa sya'ratun min sya'arihi, maka tidak sehelai pun dari rambutnya yang tersisa, illa astaghfarat li sahibiha, kecuali memohonkan ampunan untuk pembacanya. Yakni qailaha, maksudnya adalah si pengucapnya. Malaikat ini punya jambulnya ini panjangnya ini meliputi arsy. Setiap helai rambutnya yang tadi udah nggak hitung, kan saya bilang arsy itu makhluk Allah yang paling besar, arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi. Rambutnya banyak, rambutnya panjang. Satu rambut tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila ada umatnya Rasulullah yang membaca salawat kepada Rasulullah, setiap helai rambutnya ini memohonkan ampun bagi orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bayangin itu. Luar biasanya itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada, fasallu alayya, berselawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni, sebab salawat kalian dimanapun kalian berada, dimanapun kalian mengucapnya akan sampai kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai. Rawi At-Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Arsy, makhluk yang paling apa tadi? Besar dan paling tinggi. Tapi pernah terjadi gempa, arsy goncang. Hebat nih, makhluk Allah yang paling besar goncang dia. Kenapa? Sebab goncangnya ada sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah mengatakan ihtazza 'arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz wafat, arsy goncang. Sahabat paling mulia Sa'ad bin Mu'adz ini ketika wafat, Allah mengirim 70.000 malaikat ngegotong jenazahnya. Makanya begitu digotong, para sahabat ngegotong, ini enteng amat jenazah. Ya gimana nggak enteng? Yang manggul 70.000. Ketika Rasulullah mendengar kabar Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala wafat, beliau keluar dari rumah, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, sampai nabrak sahabat yang lain. Sampai ada sahabat yang sendalnya putus keinjak sama Rasulullah. Biasanya kan Rasulullah itu kan orang yang paling someah, orang Sunda, orang yang paling ramah, pasti negor. Fulan apa kabar? Ini enggak, keluar dari rumah. Wow. Sahabat bingung nih, Rasulullah kenapa ini? Ada apa ini? Karena beliau kaget mendengar sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Lalu begitu sampai rumahnya, Rasulullah nggak langsung masuk. Begitu sampai rumahnya Sa'ad bin Mu'adz, nah terus datang nih sahabat yang lain mau masuk, ditarik sama Rasulullah, tidak masuk aja. Kenapa? Makhluk Allah sini banyak banget. Siapa yang dimaksud Rasulullah situ? Malaikat tadi. Malaikat berebut mendatangi jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Itu seperti itu. Arsy goncang. Terus Sa'ad bin Mu'adz ini dulu kan Rasulullah itu pernah diberi hadiah dari Romawi, sapu tangan dari sutra, sepotong kain dari sutra. Rasulullah dikasih hadiah kain dari sutra, sangat indah, bagus. Sahabat itu sampai dipegang-pegang, ya Allah, kami belum pernah melihat sutra seindah ini ya Rasulullah. Coba lihat, dimentahkan langsung oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga jauh lebih indah dibandingkan kain sutra ini. Padahal cuma sapu
tangan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi nggak ada apa-apanya. Itu sahabat langsung mendorong. Kalau gitu ya kita nggak butuh udah yang begitu-begitu. Gitu tuh. Kerennya sahabat tuh. Kalau kita kan bodo amat. Yang penting ini aja gitu kalau kita. Lanjut, wa qala ba'duhum, juga sebagian para ulama mengatakan, menuturkan. Jadi sebagian ulama mengkisahkan, kuntu suatu hari aktubul haditha, aku menulis sebuah hadis. Ini seorang ulama enggak disebutin namanya. Jadi suatu hari seorang ulama menulis hadis. Wa usolli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menulis hadis biasa kan disebut nama Nabi Muhammad, bersalawat tuh. Nah, dia nulis juga dalam tulisannya sallallahu alaihi wala usallim, tanpa ucapan salam. Jadi kan lengkapnya sallallahu alaihi wasallam. Itu lengkapnya kan? Nah, ini beliau cuma menulis sallallahu alaihi segitu. Tulis tuh alul hadis nih, berarti Imam alul hadis nih. Fara'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam. Begitu malam ulama alul hadis ini tidur, Rasulullah datang lewat mimpi. Enak banget ya. Datang Rasulullah lewat mimpi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah bersabda kepadaku, kata ini ulama, ma tutimmus salata alayya fi kitabika. Fulan, salawat yang kamu tulis untukku itu ma tutimmus salah, belum sempurna. Salawat yang kamu tulis di dalam kitab hadismu itu belum sempurna. Yang kamu tulis di kitab itu belum sempurna. Faham? Kenapa kurang sempurna? Kurang apa tadi? Kurang salam. Fama katabtu ba'da dzalika illa shalaitu wa sallamtu. Semenjak aku ditegur oleh Rasulullah, semenjak itu aku tidak lagi berani menulis salawat kecuali malah aku sempurnakan tulisannya sallallahu alaihi wasallam. Ini sering kita lagi maulid, shallu ala nabi. Salamnya mana? Ma tutimmu salatakum, berarti salawat kalian belum sempurna. Ini ditegur tuh. Coba sallu wa sallimu ala nabi. Nah gitu. Jangan sallu ala nabi, selawatlah kalian kepada nabi. Salamnya mana? Atau pengen sengaja kita enggak ngucapin salam supaya ditegur sama Rasulullah. Rasulullah datang mimpi. Nah, itu namanya kita lagi ngimpi. Rasulullah datang lewat mimpi. Itu kita lagi ngimpi. Enggak mungkin. Kalau kita dengerin ini kisah kayaknya gampang. Ulama nulis hadis cuman sallallahu alaihi, enggak pakai salam. Rasulullah datang lewat mimpi. Oh, barangkali sugan we orang gitu lihat. Barangkali kita begitu gitu. Tulis saya, kita tulis gitu sallallahu alaihi. Kayak putih ya. Ntar malam nih datang. Enggak bakalan mimpi ente. Berarti ente lagi mimpi. Orang ditegur karena biasanya telah rutin melakukan sesuatu baru ditegur. Contoh, Kang Fatur, Ustadz Likun nih, ini sering bolong nih. Dulu sering di samping saya, sering kelihatan sama saya. Tiap bulan hadir. Begitu beliau nggak hadir satu kali, saya nanya, Ustadz Likun kemana? Karena sering apa? Hadir. Lah kalau jamaah nggak pernah hadir, jangan heran kalau saya nggak nanya. Si Fulan kemana, Bu? Karena saya bagaimana mau nanya orang nggak pernah hadir. Saya juga nggak hafal wajahnya. Kan begini. Rasulullah itu sangat mengenali umatnya melebihi kenalnya seorang ibu kepada anaknya. Lebih mengenali itu kepada kita. Terutama orang yang paling banyak biqadri bisolawatihi alaih. Aku mengenal umatku itu tergantung seberapa banyak sholawat hambaku kepada umatku kepadaku, kata Rasulullah. Kalau sedikit ya kenalnya, kalau orang Betawi bilang tebeng-tebeng, asa-asa. Itu. Nah, tapi kalau dia rutin banyak, itu kenalnya Rasulullah semakin kenal. Nah, itu kan dibahas dalam kitab Muqasyafatul Qulub Imam Ghazali. Ada seorang laki-laki, dia mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah lewat, dicuekin sama Rasulullah. Ini ya Rasulullah, ini saya Kang Fatur. Saha ente, digituin, saha ente. Oh, ya Rasulullah kan kami sering mendengar para ulama mengatakan sesungguhnya engkau sangat mengenal umatmu melebihi kenalnya seorang ibu kepada anaknya. Itu tergantung seberapa banyak salawat umatku kepadaku.
aku mengenalnya. Di situ itu gambarannya, di sini berkaitannya di sini. Jadi kalau kita ingin dikenal oleh Rasulullah, apa syaratnya? Selawat. Kan bulan kemarin saya bahas, cari aku di 3 tempat kata Rasulullah kan. Di mana? Di Sirat, jembatan. Kalau nggak ketemu, di mizan, timbangan. Kalau nggak ketemu, di haud, di telaga. Kan kemarin saya tanya, kalau udah ketemu sama Rasulullah mau ngapain? Mau minta apa? Kan saya tanya kemarin. Mau minta syafaat ya Rasulullah. Oh berani banget ente. Salawat nggak pernah, sunat ditinggalin, fardu kadang-kadang, ujuk-ujuk datang, tolong dong. Kira-kira tuh orang enaknya kita apain? Kita aja dah, nggak usah Rasulullah dulu nih, kita dulu. Ketemu jarang, ya. Silaturahmi nggak pernah, WA nggak pernah. Sekalinya datang minta duit. Nah itu enaknya kita apain? Kepret, nggak bantu. Nah sama kita sama Rasulullah, salawat nggak pernah, ngerjain ibadah sunnah jauh, fardu kadang-kadang semaunya kita, ujuk-ujuk cari aku di 3 tempat, aku cari ya Rasulullah, berani banget, mau ngapain, gitu. Nah itu kan nyari. Kalau orang nyari capek nggak? Enakan mana, dicari atau nyari? Enakan dicari. Bagaimana caranya supaya kita keciri sama Rasulullah? Ini orang banyak nih. Kalau orang udah akrab, ketemu aja. Begitu saat itu lebih enak mana dibandingkan saat itu nyelak gitu ke depan, maju ke depan, orang padat, orang banyak. Bayangin dari Nabi Adam sampai hari kiamat, bukan satu loh, Rasulullah di ujung. Kita mau atau enak itu udah pas saya itu lebih enak yang mana? Caranya apa? Kan udah dikasih sholawat. Caranya sholawat, nggak ada lagi. Seperti itu. Nah ini biasanya ditegur begini itu kalau apa? Kalau rutinitas, istiqomah, mudawamah. Nah itu di dalam kitab Syafatul Qulub begitu ditegur sama Rasulullah. Aku mengenalmu seberapa banyak dan seringnya sholawatmu kepadaku, kata Rasulullah. Begitu dia bangun, semenjak itu sebelum tidur dia rutin membaca sholawat 100. Sebelum tidur dia baca sholawat 100. Gak lama mimpi lagi ketemu sama Rasulullah. Nah begitu Rasulullah melewat, balik lagi. Pulang. Oh kenal ya Rasulullah. Kan itu udah baca sholawat. Gitu. Saya baca hadis ini di kitab Syafatul Qulub Imam Ghazali itu. Membongkar hati, menyingkap tirai hati itu judulnya. Masya Allah ya. Makanya salah satu rutinitas saya sebelum tidur saya pasti baca sholawat. Mesti itu. Barangkali lah potongan model kaos urang ya gitu. Potongan model kayak kita gini. Ya Rasulullah sudi kiranya gitu mau datang nemuin kita walaupun lewat mimpi. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, kata Rasulullah. Barang siapa yang melihatku dalam mimpiku, sungguh betul-betul dia telah melihat aku. Karena setan gak bisa menyerupai wajahku, gak bisa. Itu asli itu. Ada yang pernah? Masya Allah. Udah, selawat ini terusin aja udah. Jadi di tulisan ini faedahnya besar. Man shalla alayya fi kitabillah tazalil malaikatu yastakbiruna lahu madamasmi fi dzalikal kitab, kata Rasulullah. Barang siapa di antara kalian menulis salawat kepadaku, kata Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, atau sallallahu alaihi wasallam, selama tulisan tersebut masih ada tersimpan rapi, maka selama itu pula malaikat memohon ampun buat kita. Tulis makanya itu, taruh di tempat di mana yang nggak diambil-ambil. Gak hilang itu gimana? Lah kalau itu kitabnya ada terus sampai hari kiamat, terus kita diminta ampun sama malaikat buat kita. Kalau lisan kan sepanjang kita mengucap, kita dikasih lagi. Ini bisa dicek dalam kitab Jala'ul Afham fi Fadhil Sholati Wassalam ala Muhammadin khairil anam. Itu saya baca di situ. Jadi ditulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Simpen di mana? Ajarin ke anak-anak kita. Biar mereka itu dari kecilnya udah nyimpen, kan dosa diampunin terus. Jadi anak-anak itu jadi anak soleh gitu. Suruh nulis, coba nak sini nak, coba tulis sholawat coba kepada Rasulullah, coba gimana, papa mau lihat tulisannya gimana. Itu gitu tuh, coba ajarin ke anak tuh. Secara nggak sadar anak kita kalau sudah balik nanti, misalkan dia khilaf, ya namanya manusia, berbuat salah, berbuat dosa, udah ada apa itu gitu, udah punya kuncian kita tuh, tabungan, apa maghfirah, ampunan Allah, berbentuk apa, istighfar dari para malaikat. Gitu. Yang selanjutnya
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim.